Doa untuk kelahiran kembali ketika aku mengantar kepergianmu. Rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada dapat yang mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Sebelum kita akan bersama mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam terakhir Ibu Almarhumah Ibu Lili Chandra, marilah dalam sikap hening, sikap merenung yang ditujukan untuk putra-putri beliau, anak-anak beliau maupun cucu, mendengarkan pesan moral Sang Buddha untuk mengingat kembali pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, seorang ibu yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua, sekalipun saat ini orang tua telah tiada, semoga dalam benak masing-masing putra-putrinya akan selalu terpelihara rasa hormat, rasa bakti kepada orang tua, dengan selalu menjaga nama baik keluarga sebagai balasan atas pengorbanan dari seorang mama yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Pada saat mamah akan melahirkan anak, kelima organ tubuh terbuka lebar, menyebabkan dia sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih.
Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang berlimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, kesedihan datang kembali, dan rasa sakit kembali mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Kebaikan orang tua sangat besar dan penting. Penjagaan dan pengorbanannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat. Seorang mama senantiasa menyimpan yang manis untuk anak, dan tanpa mengeluh menelan yang baik bagi dirinya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anak mendapat cukup makanan. Seorang mamah kasih tidak membicarakan kelaparan sendiri. Seorang mamah rela berada di tempat yang basah, agar dengan demikian anak dapat berada di tempat yang kering. Dengan kedua payudaranya dia memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Dalam kebaikannya, kepala seorang mamah jarang lega di atas bantal. Dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Seorang mamah yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Seorang mamah yang baik adalah bagikan bumi yang besar, ayahnya yang tegar laksana langit yang mengasihi, yang satu melindungi dari atas dan yang lain menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah sedemikian rupa sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya, dan tetap menyukainya sekalipun anak terlahir lumpuh. Seorang mama mengandung anak dalam kandungannya dan melahirkan. Orang tua bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Putat Gede Surabaya, ikut bela sungkawa, ikut mendoakan atas meninggalnya Ibu Lili Chandra. Banyak cara yang bisa dilakukan seorang anak yang berbakti untuk menunjukkan rasa bakti dan sayang, baik ketika orang tua kita masih hidup maupun telah tiada. Ada sebuah riwayat, sebuah cerita yang bisa kita jadikan rujukan bagi kita semua bagaimana seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya sekalipun orang tuanya telah meninggal. Di masa kehidupan Sang Buddha ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal mati oleh orang tuanya. Sebagai anak yang berbakti, anaknya berharap agar orang tuanya atau arwahnya itu bisa masuk surga, masuk alam bahagia. Kemudian datang kepada Sang Buddha dan memohon kepada Sang Buddha. Dia bercerita baru saja orang tuanya meninggal. Mohon dengan kekuatan apa Sang Buddha, dengan cara apa Sang Buddha, agar arwah orang tuanya yang baru saja meninggal itu masuk surga. Atas permintaan pemuda tersebut, Sang Buddha membawa pemuda ini ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah sampai di kolam dan membawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi di kolam dan menuang minyak tadi di kolam. Kemudian dilempar dan dituang di kolam. Apa yang terjadi? Ketika dilempar batu tadi tenggelam, ketika dituang minyak tadi di kolam, minyak tadi terapung. Kemudian melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang
rohaniwan, pemuka-pemuka agama atau tim-tim doa untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, si pemuda itu mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun, tim doa dari manapun Sang Buddha, tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau orang tuamu di masa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau orang tuamu di masa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik akan mengangkatnya di alam-alam surga, alam-alam bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian, secara pasti Ibu almarhumah yang baru saja meninggal ini berada di alam mana? Alam bawah atau alam atas? Saya seorang rohaniwan pun juga tidak tahu secara pasti berada di alam mana. Kalau sekiranya berada di alam bawah, sudah menjadi kewajiban dari anak-anak beliau untuk membantu mengangkat arwah dari orang tuanya itu untuk terangkat di alam-alam atas, alam-alam bahagia. Apakah bisa? Kalau bisa, caranya seperti apa? Bisa. Bagaimana caranya? Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, yaitu ditaruh perahu atau kapal. Kalau batunya kecil ditaruh perahu, kalau batunya besar ditaruh kapal. Itulah cara bagaimana mengangkat orang tua kita di alam bawah agar terlahir, agar masuk alam bahagia. Kapal-kapal atau perahu-perahu yang kita pakai untuk mengangkat orang tua itu ibaratnya adalah doa-doa yang kita berikan ini. Yakinlah doa yang diucapkan lewat agama apapun dan cara apapun akan membantu sebuah kapal-kapal, sebuah perahu-perahu yang bisa mengangkatnya orang tua terlahir di alam bahagia. Lebih-lebih kita bersama-sama mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dan mempunyai kebajikan, maka orang itu kalau meninggal akan kujemput dan kutaruh di alam surga bahagianya. Semoga Buddha Amitabha dan para suci dan kebajikan-kebajikan yang beliau kumpulkan semasa hidupnya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun di mana saja benar-benar bisa mengantarkan arwah beliau menuju alam surga bahagia. Di samping pembawaan doa sebagai wujud bakti dan hormat kepada orang tua kita yang telah tiada, di samping peti jenazah bisa kita lihat ya rumah-rumahan yang sangat megah dan mewah. Ini sebuah doa, sebuah harapan dari yang hidup kepada Ibu almarhumah. Sepeninggal kehidupan ini masuk di alam surga bahagia, bisa menempati ya rumah sebagus dan semewah ini. Itu harapannya. Kalau memang betul-betul doa dan harapan tadi menjadi kenyataan, Ibu almarhumah setelah meninggal ini bisa menempati fasilitas kehidupan di alam atas, di alam surga, seperti gambaran rumah ini, seperti tempat ini, tentunya anaknya tidak akan pernah khawatir, justru bangga orang tuanya bisa menempati fasilitas kehidupan yang sangat megah dan mewah. Apakah bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Ada sebuah cerita di masa kehidupan Sang Buddha. Ada seorang murid Sang Buddha yang mempunyai kemampuan pergi ke alam surga. Pergi ke alam surga, di alam surga melihat rumah megah dan mewah namun belum berpenghuni. Belum ada yang meninggali, menempati. Kemudian dia penasaran, turun ke dunia, bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya di alam surga mendapati rumah megah dan mewah namun masih kosong, milik siapa itu loh? Milik seseorang yang dalam kehidupannya sekalipun orang itu belum meninggal,
kebajikannya, pahalanya berupa rumah megah dan mewah di alam surga bahagia. Itulah Bapak Ibu kebajikan yang dikumpulkan oleh seseorang tidak pernah akan sia-sia, akan mendapatkan pahala yang setimpal, kebajikan yang sangat layak, yang sangat bagus di alam-alam berikutnya. Semoga kebajikan beliau dan dukungan dari doa diwujudkan dalam tradisi ini benar-benar menjadi kenyataan. Dan bisa kita lihat juga rangkaian macam bunga-bunga yang sangat indah di sekitar peti jenazah, bukan sekedar untuk pajangan, untuk pameran, namun juga sebuah bentuk penghormatan anak-anaknya maupun kerabat maupun yang beliau pernah kenal, baik langsung maupun tidak langsung. Saya tetap menjaga ikatan emosional diwujudkan dengan kembang ini. Namun makna yang sebenarnya yang jauh lebih penting itu adalah sebagai simbol ketidakkekalan. Bunga yang asli dipetik besok atau besoknya sudah layu, mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal. Tidak beda dengan bunga ini. Kehidupan pasti mengalami kematian, cepat atau lambat, ya mau atau tidak mau kita harus tunduk pada hukum kematian itu. Kematian bukan saja terjadi pada orang-orang biasa, para suci, para Buddha maupun para nabi pun mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Maka saya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan, terimalah proses alami dan kodrati ini. Ditinggal kematian orang tua, ditinggal kematian seorang mama, juga pernah terjadi dan keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya kita sedih karena masih baru. Semoga melalui proses penyadaran bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, dan siapapun yang pernah lahir cepat atau lambat harus mengalami kematian, segera bisa diterima oleh keluarga yang ditinggalkan sehingga bisa menerima dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kita ucapkan selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Lili Chandra. Semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam terakhir, malam terkembang ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Terima kasih. Amin.